什么？ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series yang berjudul Glorious Revenge of Yifeng untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Yifeng tidak sadarkan diri karena mengaktifkan keturunan garis darah. Ia pun disembuhkan oleh binatang lava yang memiliki keturunan garis darah dengan baju jubah berbulu merah miliknya. Yifeng tahu binatang batu lava menjadi jinak karena kekuatan dari jubah berbulu merah. Yifeng juga sangat senang, akhirnya ia telah mencapai cahaya garis darah tingkat pertama. Api sucinya juga pulih kembali, namun api tersebut melemahkan jiwanya. Di saat bersamaan, anak dari batu lava tersebut memberikan Yifeng sebuah harta karun akar roh. Lalu Yifeng dan yang lainnya pun pergi ke kota Xianyang dan meninggalkan binatang batu lava tersebut. Di sisi lain dari keluarga Xiao, Dr. Yu sedang mengobati kepala keluarga Xiao yaitu Xiao Jian. Kepala keluarga tahu kalau hanya Ling Ling yang tersisa di cabang utama keluarga Xiao-nya. Ia tahu kalau cabang kedua keluarga Xiao mempunyai niat licik dan mereka hanya menunggu kematiannya untuk mengambil alih kepala keluarganya. Tak selang berapa lama, murid Dr. Yu akan memberikan obat kepada kepala keluarga. Namun ia menolaknya karena semua obat yang diberikan tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Ia sudah putus asa kepada semua tabib yang mencoba menyembuhkannya. Kita kembali ke Yifeng. Di sana Yifeng dan Nona Ling Ling telah sampai di kota Xianyang dan Nona Ling Ling akan kembali ke keluarganya. Lalu Yifeng merasakan kalau kitab tertingginya melakukan pergerakan. Ia tidak menyangka begitu ia tiba di sana ada sesuatu yang mengaktifkan kitab tertingginya. Di sisi lain dari cabang kedua keluarga Xiao, putra dari cabang kedua yaitu Xiao Luo tidak percaya dengan apa yang dikatakan pengawalnya yaitu Xiao Shiji. Kalau Yifeng adalah Dewa Pil. Kepala cabang kedua yaitu Xiao Xuan juga bertanya kepada Xiao Shiji apakah ia menemukan sesuatu yang luar biasa dari Yifeng. Di sana Xiao Shiji menjelaskan kalau ia dan Xiao Shi belum pernah menyaksikan Yifeng merawat atau menyelamatkan siapapun. Tapi Nona Xiao Ling Ling sangat percaya kepada Yifeng yang sebagai Dewa Pil. Bahkan Ling Ling rela memijatnya. Seketika Xiao Luo sangat kesal karena keluarga Xiao tidak pernah merendahkan diri kepada orang lain. Lalu ia meminta ayahnya untuk jangan membiarkan Yifeng tetap hidup. Di saat bersamaan Ling Ling dan Yifeng pun datang. Ia bertanya kepada pamannya apakah kakek buyutnya baik-baik saja. Ia mengatakan kalau ia membawa Dewa Pil untuk mengobati kakeknya. Pamannya pun berkata dengan lantang kalau kakeknya sudah jauh lebih baik sekarang. Dan ia meminta Ling Ling tidak perlu buru-buru untuk melakukan pengobatan. Lalu Xiao Shiji berpura-pura membawa Nona Ling Ling keluar karena pamannya ada perlu yang dibicarakan kepada Yifeng. Yifeng tahu kalau Ling Ling sangat mudah tertipu. Yifeng juga berkata kepada semuanya kalau ia tahu apa yang mereka ingin katakan. Yifeng juga tidak pernah tertarik dengan urusan keluarga Xiao-nya. Ia pun langsung pergi untuk berpamitan. Namun Xiao Luo yang sekuat itu mencoba menghina Yifeng dengan sekantong uang dan mengatakan kalau Yifeng hanya memiliki pil bodoh untuk menipu orang lain. Ia juga langsung menyerang ke arah Yifeng. Akan tetapi Yifeng dengan begitu mudah menghindari serangannya. Ia pun duduk dengan santainya dan menjelaskan kepada para cecunguk di sana kalau yang pertama Nona Xiao Ling Ling lah yang memintanya untuk datang. Yang kedua, beraninya Xiao Luo menghina seorang alkimia. Dan yang ketiga, apakah semuanya siap untuk mati. Seketika, paman Xiao Xuan pun sangat marah kepada Yifeng karena ia mengira kalau Yifeng adalah seorang penipu yang hanya berbicara besar. Ia meminta para pengawalnya untuk menyingkirkannya. Namun Yifeng dengan begitu mudah menghindarinya. Lalu ia berkata apakah tidak ada yang lebih kuat di keluarga Xiao-nya. Ia tahu kalau mereka hanya di ranah bidan tingkat 9. Ketiga pengawalnya pun dengan mudah dilumpuhkan oleh Yifeng.
Ia juga tidak segan-segan menghapus kultivasi ketiga pengawal yang songong tersebut. Xiao Luo pun sangat terkejut melihatnya. Yi Feng tahu kalau Xiao Luo dan ayahnya ingin kakeknya mati untuk merebut kekuasaannya. Dan Yi Feng meminta keduanya untuk menunggu 2 hari lagi dan dipastikan kakeknya yaitu Tuan Xiao tidak bisa mati. Namun, Paman Xiao Xuan berdalih kalau ia juga ingin menyelamatkan kakeknya. Hanya saja, kepala keluarga sakit kritis dan bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Yi Feng pun sangat yakin kalau ia bisa menyelamatkannya. Lalu, Xiao Luo berkata, jika Yi Feng bisa menyelamatkan kakeknya, ia akan berlutut di depan umum dan meminta maaf kepadanya. Yi Feng pun sangat senang dan menyetujuinya. Dan ia meminta Xiao Luo untuk jangan menarik kembali kata-katanya. Beberapa waktu kemudian, Nona Lingling menemui Yi Feng. Ia meminta Yi Feng untuk segera pergi karena ia tahu kalau Yi Feng tidak akan bisa mengalahkan pamannya. Ia memberikan sejumlah uang dan meminta Yi Feng untuk segera pergi. Ia menjelaskan kalau Xiao Shiyi mendengar percakapan pamannya. Mereka tidak peduli Yi Feng bisa menyelamatkan kakeknya atau tidak. Mereka tidak akan membiarkan Yi Feng meninggalkan kediaman Xiao begitu saja. Karena Lingling yang telah membawa Yi Feng ke kediamannya, jadi ia tidak akan membiarkan mereka membahayakan Yi Feng. Jadi, ia memohon kepada Yi Feng untuk segera pergi sebelum terlambat. Lalu Yi Feng berkata apakah Lingling tidak mau menyelamatkan kakek buyutnya. Xiao Lingling mulai mengerti kalau Paman Xuan dan Xiao Luo tidak ingin menyelamatkan kakek buyutnya sama sekali. Jadi, ia tidak bisa membiarkan Yi Feng berada dalam bahaya. Kalau tidak, ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Namun, Yi Feng meminta Lingling untuk jangan khawatir karena ia tidak akan mati. Dan kakek buyutnya juga tidak akan mati. Ia berkata dan berjanji kepadanya tidak ada seorang pun di dunia yang bisa membunuhnya. Lalu di sisi lain, Paman Xuan menemui wakil kepala aula insinerasi hitam yaitu Sheng Yan. Kalau kakeknya akan mengembuskan nafas terakhirnya. Dan ia perlu menemukan cara untuk menyingkirkannya. Sheng Yan pun meremehkan Yi Feng yang seorang anak kecil tapi mengaku dewa pil. Dan ia ingin melihat berapa lama Yi Feng menjadi sombong. Ia pun memberikan 2 pil kelas atas kepada Paman Xuan. Dan meminta Paman Xuan bertindak untuk menguasai keluarga Xiao. Paman Xiao Xuan pun menuruti apa kata Sheng Yan. Lalu apakah Yi Feng bisa mengatasi masalahnya tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built